Kereta cepat Jakarta-Bandung tengah disorot karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Utang Wush ini menjadi polemik, apalagi sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu. Pemerintah saat ini pun tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang tersebut. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, hingga CEO Danantara Rosan Roslani untuk mencari opsi penyelesaian utang Wush. Dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko Edkon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam kegiatan media gathering pada tanggal 10 Oktober lalu menyampaikan persoalan kereta cepat di bawah Danantara dan harusnya Danantara mengatur sendiri bukan menggunakan anggaran dari APBN. Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Mas Sunarsip yang merupakan pengamat ekonomi. Selamat malam Mas Sunarsip. Selamat malam Mbak Tiara. Alhamdulillah sehat ya? Ya, makasih. Oke, di sebelahnya sudah ada, bergabung bersama kami juga. Ini ada Bang Arthur Subroto yang merupakan pengamat kebijakan publik. Selamat malam Bang Arthur. Selamat malam, terima kasih. Baik, melalui sambungan Zoom juga sudah tersambung Komisi 6 DPR Republik Indonesia, Bang Fernando Ganinduto. Selamat malam Bang Nando. Sudah tersambung ya? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Kami izin ke Bang Nando terlebih dahulu. Bang Nando, kalau saat ini sudah ada polemik berkaitan dengan siapa yang seharusnya bertanggung jawab berkaitan pula dengan pembayaran utang Wush ini, dan juga nantinya akan ada rapat khusus antara Presiden bersama dengan Danantara, Menteri Keuangan, dan lain sebagainya. Sejauh mana informasi yang diterima oleh DPR? Oh tentu kalau dari DPR kami belum mendapatkan informasi yang komplit ya, karena ini kan kami sekarang masih dalam masa reses, jadi kami tidak tahu update-nya gimana. Insya Allah hari Selasa besok kami kan udah mulai paripurna, dan Komisi 6 sudah menjadwalkan tanggal 7 November itu kita akan ke kunjungan kerja ke KCIC gitu. Nanti mungkin pada saat itu kami akan mendapatkan update yang lebih lengkap. Oke, gitu. tapi kalau respon DPR sendiri sejauh ini bagaimana, Bang Nando? Baik, jadi memang ini kan isu ini kan sudah berlangsung lama ya. Artinya kami di DPR bukan baru kemarin atau 2-3 minggu yang tahu. Kami kan tahu ini udah dari awal tahun kemarin kami udah tahu situasi KCIC ini gitu. Dan kami juga sudah berusaha untuk bagaimana caranya KCIC ini akan kita selesaikan dalam waktu dekat ini gitu. Walaupun memang permasalahan KCIC ini kan bukan permasalahan kecil ya, ini permasalahan besar juga gitu. Namun masyarakat nggak usah khawatir, kami sudah membicarakan ini, kami sudah ada beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah ini. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan menyelesaikan ini supaya bagaimana caranya KCIC ini atau kereta cepat atau Wush ini bisa berjalan, bahkan bisa berjalan sampai Surabaya gitu Mbak Tiara. Oke, baik. Sudah ada upaya atau pembahasan untuk menyelesaikan kalau dari DPR. Kalau dari Mas Sunarsip, kacamata Anda menyebut upaya apa yang sekiranya nanti akan bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, Presiden kan sudah menugaskan Menteri Keuangan ya. Betul. Jadi sekarang tanggung jawabnya itu sudah ada di pemerintah ya. Tapi bukan berarti tanggung jawab pemerintah ini kemudian bergeser dari tanggung jawab B2B, korporasi, menjadi tanggung jawab melalui fiskal. Tidak seperti itu sebenarnya. Tapi konsepnya tetap konsep semaksimal mungkin mengandalkan cara-cara penyelesaian melalui mekanisme korporasi yang melibatkan antara dalam hal ini KCIC
bersama dengan konsorsium yang terlibat di dalam KCC itu. Di situ ada PT KAI Group bersama beberapa BUMN, dan termasuk juga ada konsorsium dari luar negeri, yaitu dari China, yang juga seorang investor juga, yang kemudian ini harus mencari solusi bagaimana menyelesaikan utang. Nah, utangnya nih ya kepada lender, yang kebetulan lendernya itu adalah bank yang ada di Cina. Nah, jadi ini yang memang harus dimaksimalkan upaya-upaya ini. Cuman memang persoalan menyelesaikan utang itu juga nggak gampang ya. Nggak gampang. Kenapa? Karena yang namanya lender di mana-mana, kalau bisa itu nggak mau utangnya direstrukturisasi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Bank itu nggak ada yang mau kalau diutangnya direstrukturisasi. Semaksimal mungkin adalah mereka minta bayar full, kan kira-kira gitu. Tetapi harus diingat bahwa ini proses ketika KCIC itu dijalankan, kan di situ ada keterlibatan, bisa jadi banknya juga salah di dalam membuat analisa. Berarti kan kalau misalnya ini dianggap sebagai sebuah kebijakan yang dulu awalnya itu adalah ada unsur ketidakakuratan di dalam membuat analisa, ya berarti banknya juga harus ikut bertanggung jawab dong. Jadi tidak hanya cukup mengandalkan tanggung jawab dari pihak pemerintah, dari pihak Indonesia terutama begitu ya, dari PT KAI gitu ya, dan grup gitu ya, juga termasuk juga harus meminta tanggung jawab begitu ya dari pihak konsorsium yang ada di luar negeri, termasuk juga meminta tanggung jawab dari pihak lender yang memberikan pinjaman. Karena satu bank itu kalau memberikan pinjaman itu pasti awalnya itu ada studi kelayakannya, feasibility studinya itu pasti ada. Kalau bank itu nggak mungkin membiayai satu proyek kalau secara finansial itu tidak layak. Ya, secara finansial itu tidak layak, karena bank itu tidak boleh hanya mendasarkan pembiayaan itu berdasarkan kelayakan secara ekonomi, enggak. Kelayakan ekonomi itu tanggung jawabnya pemerintah. Tetapi begitu bicara tentang kelayakan secara keuangan, secara finansial, maka yang terlibat adalah pihak-pihak yang berbisnis di situ, yaitu ada konsorsium KAI, ada konsorsium Cina, ada juga lender yaitu dari bank dari China. Semuanya harus bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Tahan dulu di situ, kita minta tanggapan terlebih dahulu ke Bang Arthur. Bang Arthur, kalau dari segi kebijakan publik, sebenarnya polemik ini bola panasnya ada di mana? Ya, saya kira ini satu kebijakan yang cukup berani ya. Kalau tadi melihat mendengarkan analisis Bang Sunardi, saya kira memang luar biasa. Artinya cukup berani, dan tentunya hitung-hitungannya ini juga sebenarnya kalau kita lihat juga tidak masuk. Jadi dari posisi kacamata publik sebenarnya mungkin ada satu hal lain yang memang pengen disajikan oleh pemerintahan lalu, misalkan achievement yang akan lihat oleh publik, hal-hal yang banyak yang dirasakan oleh publik, misalkan kenyamanan, kepemilikan dalam tanda kutip teknologi kereta cepat yang berasal dari China ini menjadi semacam keberanian pemerintah untuk mencoba memberikan sesuatu yang berbeda dibandingkan negara-negara ini. Kalau misalkan kita compare dengan ASEAN misalkan, Indonesia memang dianggap cukup berani dalam hal ini. Ketika itu juga pemerintah dianggap wah ini berbeda dengan yang lain. Cuma memang pemerintah juga harus betul-betul bisa memberikan sustainability-nya dari kebijakan yang sudah diambil terkait kereta cepat ini, dan ini yang menjadi tanggung jawab, karena secara hitung-hitungan bisnis saya kira memang tidak mudah ya, tidak mudah bagaimana cara pasarnya, karena GDP kita dibandingkan Cina misalkan itu kan masih sepertiganya kira-kira dibandingkan ya. Kalau misalkan di China kan kereta cepat ini sudah seperti biasa, teknologi ini sudah biasa, teknologi kereta cepat dan jaringan dan lain sebagainya juga bisa. Tapi di Indonesia itu berbeda karena infrastruktur transportasinya juga belum siap dan lain sebagainya. Tapi kita berani untuk itu. Nah, sebenarnya keberanian ini menurut kalau saya pribadi sih sebagai satu hal yang ketika itu menjadi nilai plus. Menurut saya dari ini yang keberaniannya menurut saya menjadi semacam titik awal ya, titik awal apa-apa yang kita rasakan sekarang, kekhawatiran apa-apa yang kita rasakan sekarang, dan ke depan memang pemerintah juga tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena ini pengambilan dari sisi pemerintah. Anda melihat berarti saat ini pemerintah sudah mulai terlihat lepas tangan begitu ya?
Ada seperti itu, diutarakan sama Menteri Purbaya kan, jadi seperti itu. Cuma saya yakin pemerintah juga akan bisa menemukan jalan tengahnya. Bagaimana caranya ini harus diselesaikan. Nggak mungkin kemudian diterlantarkan dan lain sebagainya, karena udah ada barangnya kan seperti itu. Jadi menurut saya akan ketemu jalan tengahnya pada akhirnya. Itu yang kita harapkan. Saya bergeser terlebih dahulu ke Bang Nando lagi ya. Bang Nando tadi sempat menyebut bahwa banyak harapan juga, termasuk juga dari DPR untuk melanjutkan proyek dari yang tadinya sampai Bandung, Jakarta-Bandung, ini sampai ke Surabaya begitu ya. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kondisinya sampai Bandung aja udah banyak yang ribut, Bang. Apakah ini mungkin dan layak untuk diteruskan proyek tersebut sampai Surabaya? Baik, jadi saya ingin menjelaskan sedikit ya. Ini kan proyek KCC ini atau kereta cepat bus ini kan dari pertama proyek ini dimulai, itu kan konsepnya adalah B2B ya, business to business. Business to business dalam hal ini adalah konsorsium BUMN antara BUMN Indonesia dengan BUMN China gitu. Yang porsinya adalah kita mempunyai 60% dan China mempunyai 40%. Jadi mesti diingat juga China punya 40% di sini. Jadi China itu punya andil juga sebesar 40% dalam proyek besar ini gitu. Jadi kita berangkatnya dari situ dulu. Jadi B2B ini kan konsorsium antara BUMN, dan kita mesti ingat BUMN itu yang miliki siapa? Yang miliki itu adalah negara. Negara dalam hal ini hari ini yang dimiliki adalah Danantara gitu. Jadi otomatis yang namanya pemilik dari perusahaan Danantara itu dia harus bertanggung jawab dan harus terlibat dalam misalnya ada kejadian cost overrun seperti hari ini gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun misalnya ada terjadi apapun yang terjadi hari ini, cost overrun kah, ada kita nggak bisa bayar bunga dan seterusnya, mesti diingat bahwa China juga punya 40% dalam proses dalam proyek ini. Baik, jadi layakkah Bang untuk kemudian dilanjutkan sampai Surabaya, Bang Nando? Proyek kereta cepat ini? Saya pikir kalau dari segi bisnis itu kita harus bicara long term dan kita harus bicara jangka panjang dan kita harus bicara sampai Surabaya karena Jakarta Bandung ini hanya 140 km. Jadi itu sangat sedikit sekali gitu untuk melakukan bisnis kereta cepat ini. Tapi tentunya kita harus membuat audit dulu, kita harus menganalisis dulu apa yang terjadi kemarin ini, kenapa kok bisa cost overrun, apa yang terjadi dan seterusnya, dan kenapa kok bisa B2B, kenapa ini itu semua harus kita analisis dulu sekarang supaya pada saat nanti kita bicara dari Jakarta ke Jawa Tengah ataupun ke Jawa Timur, ini nggak akan terjadi lagi masalah-masalah seperti ini gitu Mbak Tiara. Oke, baik Pak Sunarsip, ini mungkin nggak sih sebenarnya kalau dilanjutkan sampai Surabaya, mengingat perekonomian kita seperti yang kita ketahui saat ini ya belum cukup stabil juga begitu, tapi dijawab usai jeda Pak Sunarsip, kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.